Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya Bapak-bapak yang saya muliakan. Alhamdulillah saya pertama kali baru ke Timika ini. Ekspektasi saya juga sama bahwa Timika ini luar biasa. Dan ini pengalaman pertama saya datang ke Timika. Perkenalkan, saya Ilham Laitupa. Sehari-harinya saya itu di Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Beberapa kali sudah mungkin tadi disampaikan Pak Wakil Ketua. Saya perkenalkan bahwa selama ini keseharian saya itu pegawai negeri sipil sebetulnya, dan merasa terhormat sekali ketika dihubungi oleh bapak-bapak panitia dari Timika. Ini sebuah kehormatan buat saya tentunya, dan langsung saya menghadap Pak Sekda. Insya Allah beliau memahami saya, memahami situasi, dan izin Pak Wakil, Pak Sek, atas nama pribadi dan juga keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Saya pertama kali menangani MTQ itu ketika tahun 2014 di Merauke mendapat sebuah kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Saat itu saya berada di Bapeda Kabupaten. Saya sebagai bertanggung jawab di pusat data Bapeda, dan itu ditugaskan oleh bupati saya waktu itu. Itu pengalaman pertama. Jadi tentu kami sebagai anak daerah, anak Merauke, yang mau tidak mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik, karena tahun 2000 itu pelaksanaan pertama MTQ tingkat Papua, tingkat provinsi Papua di Merauke tahun 2000. Itu juga saya yang dekor. Tetapi waktu itu karena situasinya tidak kondusif, pelaksanaannya di dalam gedung. 14 tahun kemudian kami dipanggil, diperintahkan oleh bupati untuk bertanggung jawab saat itu. Alhamdulillah, pengalaman 2014 itu kami menurut berbagai pihak bahwa kami sukses prestasi dan sukses pelaksanaan dan sukses administrasi. Ya, tentu sebagai anak daerah kami bangga juga. Pengalaman itu kemudian mengantarkan saya ke Sentani tahun 2016, 2 tahun kemudian. Dipanggil sama Pak Wakil Bupati waktu itu, Pak Almarhum, untuk mensukseskan kegiatan yang sama begitu di Sentani. Jujur Pak, kalau melihat waktu ini dengan pengalaman yang ada, saya sebetulnya tidak berani sebetulnya. Nah, justru itu saya berkomunikasi dengan Pak Sakir. Saya harus banyak mengetahui ekspektasi. Tapi baru awal saya duduk tadi, saya mendengar Pak Wakil Ketua, ini kisah kebersamaan kita ini akan berakhir di MTQ yang ini. 2016 itu 4 bulan Pak saya di sana, di Sentani. Sementara di Merauke itu persiapan saya 2 bulan lebih. Kalau di Sentani 4 bulan Pak. Kebetulan saya dipercayakan untuk menangani semua logistik. Jadi bukan saja panggungnya, tapi mulai dari pakaiannya, seragamnya dan sebagainya, logistik lah semuanya. Sehingga 4 bulan mereka pinjam saya dari Kabupaten Merauke. Setelah itu berlanjut ke Nabire 2018, juga sama, hampir 4 bulan juga Pak. Banyak sekali persoalan ketika kita mempersiapkan panggung itu.
Ekspektasinya banyak Pak, ya wajar, dan saya pikir itu setiap daerah yang menyelenggarakan itu pasti punya harapan sukses di segala bidang, maksudnya sukses prestasinya, sukses penyelenggaraannya, dan ingin menyatakan dirinya terbaik. Tadi Pak Wakil Ketua bilang ini harus lebih baik karena bakal tahun 2025 itu kalau tidak salah nanti Papua Selatan akan berdiri sendiri, menyelenggarakan itu sendiri. Tahun ini kami masih bergabung 2025 ya Pak ya. Kami sudah jalan sendiri, dan kemarin juga kami baru rapat terkait dengan delegasi kami akan ke sini. Intinya ketika saya disampaikan oleh Pak Sekretaris, saya bahagia bahwa masih ada semacam kepercayaan buat saya secara pribadi. Ini tidak terlepas dari 3 event pelaksanaan itu. Nah, kalau Nabire dikatakan sukses juga, alhamdulillah. Karena saya setelah menyelenggarakan, mempersiapkan itu, saya kembali Pak, saya tidak mengikuti kegiatannya. Intinya begini Pak, saya sudah merancang karena saya tahu bahwa kita punya durasi waktu cuma 1,5 bulan. Mau ekspektasi model apapun pasti bisa. Konsekuensinya itu yang pasti kita bicarakan pasti. Entah itu biaya, entah itu tenaga. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan kerjasama yang baik, saya yakin bahwa semuanya bisa. Ekspektasi apapun, ya semua kita berusaha. Jadi saya sudah merancang dengan ukuran 1,5 bulan. Timika ini menjadi sebuah kota menurut saya pasti siap. Dari sisi material pasti siap. Dulu waktu saya di Sentani dengan Nabire itu, kondisi situasi daerahnya memang kami sedikit terhambat di transportasi. Ditambah dengan ketersediaan bahan materialnya di daerahnya sendiri terbatas, sehingga kami berhubungan dengan Makassar, dengan Surabaya, dan itu kita butuh keterlibatan pihak-pihak lain gitu. Sehingga saya tidak bisa menentukan itu secara 100%. Tapi kalau di Timika setelah tadi saya dengan Pak Sekretaris berkeliling, insya Allah semuanya siap, dan apabila tenaga kita juga siap, insya Allah segala sesuatunya bisa kita wujudkan untuk harapan inilah kebersamaan kita yang terakhir begitu. Dan setelah itu Nabire, Papua Tengah sendiri, Selatan sendiri, dan Papua sendiri. Saya sudah desainnya. Desain saya ini mudah-mudahan tidak sama dengan Merauke Pak ya. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Di antara itu beberapa Nabire, Jayapura, Merauke terbagus, artinya desainnya. Oh, bukan karena saya Merauke Pak ya? Tidak. Saya kan hadir di Nabire juga saya hadir. Oh siap. Insya Allah kayak begini Pak. Ini saya sketch saja. Jadi ini Pak, kira-kira konsep yang ada dalam pikiran saya. Jadi di tengah adalah mimbar utama di mana nanti kita jadikan mihrab utama untuk Kori dan Korea. Nah, samping kiri kanan yang biru ini adalah Videotron. Nah, sekarang kan sudah ada model konsep Videotron, karena Videotron itu salah satu tampilan yang bisa bikin spektakuler. Ya, karena itu apa ya? Dia lebih menarik. Karena dekorasi tanpa lighting juga itu kayak saya tanpa garam. Nah, apalagi kalau dia mendapatkan sentuhan Videotron, itu pasti lebih wah lagi, artinya panggungnya lebih spektakuler. Nah, tadi saya sudah sedikit bincang-bincang dengan tenaga IT-nya, mudah-mudahan konten yang kita hadirkan juga
harus dia padu gitu. Jadi kontennya harus padu dengan mimbar. Mihrab ini terdiri dari 3, jadi tengahnya dan sayap kiri kanan. Saya butuh pasti dengan waktu yang ada saya butuh banyak tenaga. Ini akan kita bicara lebih lanjut ketika ini disetujui. Ini pemikiran saya, Pak. Jadi jangan sampai mutlak diterima. Ini konsep saya dan alhamdulillah senada dengan keinginan beliau tadi, jangan sama dengan Merauke. Kalau ini dengan Merauke pasti berbeda. Gitu. Di Merauke, Pak, kami punya waktu 2 bulan dan itu banyak sekali tenaga. Nah, di Sentani saya bawa tenaga sekitar 20 orang dari Merauke. Di Nabire tidak terlalu banyak. Nah, mudah-mudahan di Timika ini tenaganya lebih banyak dari Timika sendiri. Saya mungkin bawa tidak banyak, beberapa aja yang saya bisa bawa. Karena begini, Pak, kenapa saya harus bawa tenaga pendamping buat saya? Karena mereka ini bisa bekerja 24 jam. Nah, waktu di Nabire kita pakai tenaga Nabire, dia jam kerja pulang, dia pulang, Pak. Beda. Jadi orang profesional yang kerja di barang, misalnya tukang profesional, dia jam pulang, dia pulang, Pak. Saya ketika dia pulang, saya malam saya masih tinggal, saya masih bekerja. Karena tanggung jawab saya adalah selesai. Apa yang kita emban, itulah yang kita harus sukseskan. Kalau dia tidak, Pak, dia cari duit. Jadi ketika dia dikontrak, jam 5 sore dia pulang, kita tidak bisa. Sehingga saya bawa anak-anak yang biasa ikut saya. Nah, kalau misalnya kita mau mewujudkan ini menjadi nyata, maka tentu tenaga-tenaga ahli di bidang kelas, kemudian pertukaran kayu, kita butuh banyak. Panggung utama yang di tengah itu pasti kita buat, Pak, karena selain dia panggung, dia juga menjadi fondasi untuk bangunan yang induk di tengah. Kalau yang di samping, saya cuma butuh panggung rigging, jadi knockdown yang bisa dipasang. Kalau di sini pasti banyak juga. Jadi kita tidak perlu buat panggung, tapi kita cukup menyewa panggung yang biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan. Kalau ada di sini kita butuh 2. Nah, ini kan ukurannya tidak. Ini total yang saya rancang ini panjangnya sekitar 35 meter. Di Merauke itu 18 meter. Di Sentani 27 kalau tidak salah. Kalau ini ukurannya sama dengan di Nabire. Nah, itu yang nanti kita diskusikan. Jadi ini konsep saya, keinginan bapak-bapak seperti apa, mari kita kolaborasi. Yang tadi dibilang aspirasi bapak-bapak, nanti saya aspiratif terhadap itu. Kemudian nanti kita masih punya waktu yang menurut saya jangan terlalu lama di situ. Karena kita sudah harus extend misalnya. Kalau hari ini kita sepakat bahwa saya dipakai, dibutuhkan, saya pikir kembali untuk 1-2 hari, setelahnya saya akan kembali dan kita fokus totalitas di situ. Dan orang-orang yang bekerja di sini, orang-orang yang, ya itu tadi, kalau saya masih ada di lapangan, jangan sampai mereka sudah pulang. Karena orang dekorasi itu, Pak, kalau Bapak perhatikan, Pak, ya, dia bisa malam jadi siang, jadi malam. Kenapa sampai orang bilang kerja di malam hari? Karena itu lebih konsentrasi, Pak. Kalau kita kerja siang itu banyak gangguannya, jemput anak lah, ya Pak ya, jemput istri lah, begitu. Kalau insya Allah saya tidak. Jadi kebanyakan kami lebih kerja malam itu lebih konsentrasi. Kita kembali ke. Nah, yang saya butuhkan di saat ini untuk materialnya, ini kan pasti kita butuh cutting ya. Cutting untuk kubah-kubah ini kan pakai triplex ini, Pak. Yang selama ini saya buat itu kan cutting
ubah dari triplex, kemudian baru nanti kita cat. Jadi ini pasti ada. Tinggal nanti polanya saya susun, saya bentuk, tinggal mereka potong. Nah kalau di sini itu ada berarti aman. Kita punya waktu untuk itu lebih singkat. Yang berikut, saya butuh toko material PVC. PVC itu seperti bahan yang kayak kita bikin plafon, Sunda plafon itu. Di sini ada Sunda plafon. Di sini katanya banyak, tapi yang saya butuhkan itu motif, Pak. Motif itu yang kita memang di mana-mana banyak bahan itu, tapi motifnya yang susah. Nah itu segera sebentar mungkin saya dengan Pak Sek ya, dengan teman-teman kita cek ke lapangan supaya kita pastikan itu. Kalau memang yang keinginan, karena kalau untuk ini kan Pak, yang ini kan kita tidak bisa pakai motif yang macam-macam. Kita cari motif yang armer atau apa yang, nah itu yang jarang sekali tersedia di sini. Kebanyakan itu sudah plafon motifnya ramai sekali. Kita pakai PVC itu karena pengerjaannya sangat cepat, ringan, cepat. Yang pasti banyak di sini adalah rangka baja ringan maupun besi hollow. Saya dulu pakai besi karena kerjanya lebih cepat. Kita potong langsung kelas. Nah yang di samping ini adalah rencana panggung kolom daun tadi itu yang rigging itu kan. Jadi kan dia sudah ada atapnya ya. Tinggal nanti kita cari tahu dia bisa maksimal ukuran berapa. Ini di dalamnya, di dalam sini ini ada videotron nanti di antara sayap-sayap sini videotron. Videotron ini sekitar 3 kali 6 meter. 3 kali 6 atau 3 lebih lagi. Bayangan saya itu pasti luar biasa. Mudah-mudahan. Jadi itu atapnya langsung dengan panggungnya. Kalau yang di tengah ini otomatis pasti kita buat dari kayu Pak, supaya dia menjadi beban yang berat menahan. Karena kita butuh pondasi. Saya sudah lihat lapangan. Lapangannya tidak terlalu luas sebetulnya, tapi saya pikir sudah sangat memadai. Tinggal nanti kita sepakat untuk menghadap kemana, ke jalan sisi sebelah tugu itu ya, atau ke gereja. Kalau saya lebih cenderung ke jalan raya ya. Jadi siarnya lebih siap ya. Jadi orang lewat saya tidak bermaksud melihat, tapi insya Allah mudah-mudahan dengar suara-suara indah kayak tadi itu. Nah, kan kita butuhkan. Pasti dia terkagum-kagum. Belum lagi kalau misalnya insya Allah kita bisa wujudkan panggung yang spektakuler, pasti lebih. Saya pikir itu Bapak. Saya buka saja dengan itu, nanti kita berdiskusi saja. Supaya mudah-mudahan kalau ada masukan kita lebih bisa bergerak lebih cepat. 1 minggu saja kita punya durasi waktu untuk berpikir bagaimana harus jadi. Minggu berikut itu schedule-nya sudah harus kita extend. Minggu 1 minggu ini survei bahan dan segala macam sudah pesan-pesan. Minggu berikut itu tidak ada kata lagi kita berpikir untuk mau pesan. Dan sudah mulai minggu ini. Itu schedule-nya. Jadi minggu kedua setelah pertemuan ini, minggu berikut itu kita sudah bekerja di lapangan. Insya Allah kalau misalnya kita bersepakat begitu. Saya pikir begitu Pak Sek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Ini bukan menggurui, tapi saya datang untuk kita berkolaborasi. Mudah-mudahan banyak masukan yang bisa menjadi referensi buat saya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tapi aplaus dulu dong. Ini kayak pegang kita dulu ya. Baik, terima kasih Bang Ilham. Hari ini memang di luar ekspektasi kita, tapi memang kami setelah berdiskusi waktu itu di Nabire itu panggung utamanya bagus. Pasti ada banyak. Terus
Saya hanya membayangkan apa benar nanti ya. Artinya kalau kita lihat Dia akan mantap. Tapi saya pikir sudah mantap, nanti beliau kan lebih ahli tahu persis. Kelihatan. Saya mau terpisah VIP-nya yang bupati mereka yang akan acara. Kita sudah konsep nasional. Kayaknya kita saya melihat ini sudah 11-12 dengan di Jambi. Karena kalau terlalu besar seperti ini jelas tidak bagus, karena itu posisi lapangan itu kan terlalu dekat juga. Jadi beliau bilang insya Allah tetap beliau yang desainkan, nanti yang mengerjakan adalah lokal ya, begitu. Artinya dekorasi yang ada di Timika seperti itu. Beliau fokus di sini. Ya, tapi untuk desainnya tetap beliau supaya matching nanti.